Selamat pagi, ini VT 394 ya. Kita lihat perkembangannya. Ada pertanyaan dari pembaca adalah setelah Xi Jinping copot, itu nanti bagaimana kondisinya geopolitik Indonesia dan Cina. Ada 4 pembahasannya ya. 1. Bedakan antara pemerintahan dan negara. Ya. Negara Cina itu adalah penyokong atau pendonor Bank Dunia. Jadi waktu itu kekaisaran itu ada 5, Jerman dan Rusia itu pecah jadi Soviet, dan kekaisaran Jepang, Cina dan Indonesia (VOC) itu pecah jadi Bank Dunia. Nah, dari situ kita mulainya ya. Oleh karena itu, ketika Xi Jinping copot, itu negara Cina nggak ada masalah. Kenapa Xi Jinping dipersoalkan? Ibarat gini loh ya, kamu kan join kongsi dengan Bank Dunia ya, bahwa Kekaisaran Cina, Jepang, dan Hindia Belanda itu menyatukan emasnya, lalu dibikin Bank Dunia ya. Ya, haknya Cina itu terbesar di dunia setelah Amerika ya. Amerika itu utangnya 51 triliun, Cina utangnya 12 triliun, nomor 2 terbesar di dunia. Utangnya Indonesia itu setengah triliun. Indonesia tuh paling kasihan ya. Jadi oleh karena itu negara Cina tetap akan menjadi utang kreditur, utang Bank Dunia yang terbesar di dunia. Ya, kenapa Xi Jinping dicopot? Ya karena dia ngobok-ngobok emasnya Mataram, emasnya Kenaro tadi, yang di tangan VOC tadi itu dibobol oleh Cina gitu loh. Jadi ibarat kata ya, kamu punya anaknya pakai kartu kreditnya itu bobol gitu loh, jebol untuk misalnya untuk trading gitu loh ya kan, akhirnya kan membuat papanya juga bangkrut gitu loh. Itu kira-kira begitu. 1 ya. Jadi bedakan antara pemerintah Cina dengan negara Cina. Negara Cina nggak ada masalah ya. Kalau nanti ganti, itu presidennya nanti namanya Wang Yang, itu bekas wakil perdana menteri. Perdana menterinya itu nanti namanya Hu Junhuan. Hu Junhuan itu adalah anaknya Hu Jintao ya. Lalu panglima militernya tetap ya Yang Yuxia, Zhang Yuxia. Itu tentang Cina ya. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, sekarang Indonesia ini dapat penghargaan dari Donald Trump karena gara-gara Prabowo meratifikasi perjanjian utang Cina itu dengan PBOC. Jadi ada buktinya gitu loh, bahwa tadinya Indonesia itu, kita itu ngutang sama Bank Changhong lah, bank kecil di Cina. Itu biasa. Memang boleh gitu loh. Nah, tetapi ketika kita itu misalnya, atau Bank Mandiri lah, ngutang sama PBOC, itu namanya udah melintas yurisdiksi gitu loh. Ngapain kamu Bank Sentral Cina ngurusi negara Indonesia? Ya, oleh karena itu Xi Jinping copot, dan Prabowo sementara dapat penghargaan walaupun dikirimin surat cinta, yaitu yang ini ya nanti ya, itu tarifnya masih tetap mau diancam tarif gitu loh. Ya itu kan negosiasi biasa ya, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah masa depan Indonesia ini bagaimana? Ya, Indonesia terserah Indonesia ya. Indonesia itu kan gini loh ya, bayangin Indonesia ya. Katakanlah ini deh ya. Ini apa nih? Ini dunia toh? Dunia toh? Ya. Dunia itu pernah berwarna-warni. Dulu namanya Romawi ya. Romawi semua Romawi, ya Romawi semua Romawi. Babas Buddha semua Romawi. Buminya kan tetap, ya toh? Tetap buminya Romawi. Lalu menjadi khilafah. Khilafah semua. Allahu Akbar semuanya jadi khilafah. Ya, buminya kan tetap, ya toh? Pemerintahannya khilafah. Lalu kemudian jadi British Empire. Wah, ada 2, British Empire dan Dutch Empire, kekaisaran Belanda. Ya toh, buminya kan tetap. Nah, sekarang kekaisarannya Amerika. Jadi buminya tetap gitu loh. Jadi oleh karena itu pemerintahannya aja Amerika. Gitu loh istilahnya. Nah, Indonesia sendiri juga begitu. Ini Indonesia ya, katakanlah di sini deh ya, di Indonesia ya. Dulu ada kan bangsa Indonesia yang namanya pemerintahan Sriwijaya. Lalu kemudian ada pemerintahan Majapahit, ya toh? Ada, itu pemerintahannya ada, rakyatnya ada. Lalu kemudian jadi pemerintahan Mataram, gitu loh. Ngebayangin nggak sih? Jadi dulu tuh ada Republik Sriwijaya. Nah, ini menyederhanakan ya.
Lalu ganti jadi Republik Mojopahit. Pong, pong, pong. Tadinya ngomong bahasa Melayu, jadi ngomong Jawa gara-gara Republik Mojopahit gitu loh. Lalu kemudian ganti Republik Mataram. Islam semua. Ya sekarang Republik Indonesia. Kan gitu loh, Pancasila. Gitu loh. Nah, tetapi kan sebelumnya ada yang namanya ini loh. Maksudnya itu bukan Republik Mataram gitu loh, bukan. Tapi kan ada dulu namanya The Javas Bank. Ini yang bank sentral. Kalau Bank Indonesia itu bukan bank sentral. Ini bank yang kredit ratingnya peringkat 4. Jadi masa depan Indonesia gimana? Kalau Indonesia mau mengakses kepada The Javas Bank, ya langsung Bank Indonesia disuntik, dapat modal, utangnya lunas, ya. Nah, kita nambah utang gitu loh. Artinya utangnya dari nol lagi kayak Pertamina gitu loh. Mulai dari nol ya Pak ya, kan gitu loh. Sederhana begitu, itu nomor 3 ya kan. Nomor 4. Ya setelah Cina diganti, Xi Jinping-nya copot, Jokowi masuk mumi, balik ke Mesir. Ya terserah Prabowo. Kalau Prabowo mau mengadopsi, ya sekarang ada yang otoritas, misalnya katakanlah Dewan Pertimbangan Agung, yang itu bagiannya ini gitu loh. Bagian yang untuk melunasi utang negara. Udah, kalau udah lunasi utang negara, ya kamu jalan lagi gitu loh. Ya korupsinya dikurangi lah gitu loh. Ya toh. Nah, lalu bagaimana sih kepentingan Amerika terhadap Indonesia? Saya kasih tahu ya. Amerika itu tadinya 24%, itu adalah Amerika dan Eropa. 24% penduduk yang menggunakan US dollar. Makmur mereka setengah mati itu. Lalu kemudian bertambah 26%, jadi 50%, itu gara-gara bertambah Cina. Nah sekarang US dollar udah dipakai 50%, yang kurang apa? Yang kurang 3, yaitu negara Soviet, termasuk Rusia. Jadi nanti Amerika itu akan masuk kembali ke Rusia, mendapatkan Marshall Plan, pembangunan. Ya. Kedua adalah negara apa? Islam. Gitu loh. Penduduk dunia itu Kristennya turun, Islamnya naik. Islam akan jadi nomor 1, 2 miliar. Kalau Amerika US dollar nggak masuk Islam, ya penduduk dunia akan menyusut. Karena yang beranak itu negara Islam. Negara yang beranak paling besar di dunia itu adalah ICPN. India, Cina, Pakistan, dan Nigeria. Kalau nggak ada ICPN, ya, US dollar itu akan menyusut. Yang pakai itu cuma aki-aki itu loh. Mister, nggak bisa ngomong karena aki-aki udah pada tua. Orang Jepang juga tua. Yang lahir itu bangsa itu tadi, ICPN, India, Cina, Pakistan, Nigeria, sama Indonesia lah ya. Kalau misalnya nggak ada Indonesia, ya US dollar menyusut. Yang pakai itu cuma aki-aki. Itu udah kayak radio gitu loh. Yang pakai cuma engkong-engkong. Anak-anak udah nggak dengerin radio. Kira-kira demikian. Jadi ke depan itu adalah arahnya Amerika dan Cina itu akan membiayai perekonomian Rusia, Soviet, perekonomian Islam, Indonesia, ICPN tadi ya, India, China, Pakistan, Nigeria, dan Afrika. Nigeria kan Afrika. Begitu. Jadi masih jalan terus, negara jalan terus. Ya toh pemerintahnya ganti-ganti gitu loh. Nanti kalau misalnya diganti jadi sekarang itu Republik Prabowo ya, nanti jadi Republik Gibran gitu kan. Atau Republik Deddy Mulyadi ya, atau Republik Susi Pujastuti gitu ya kan. Kira-kira demikianlah gitu loh. Gambarannya ya gitu. Ini hanya edukasi loh, jangan ditiru loh ya. Nanti kamu paranin tukang siomay itu teng di depan rumah kamu. Cek dulu di depan rumahmu ada tukang siomay itu, hati-hati. Jangan ikut-ikutan. Selamat pagi.